Indonesia, tahukah kamu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia? Aksi tersebut adalah Sustainable Development Goals atau biasa disebut SDGs. SDGs merupakan isu yang telah dijadikan tujuan pembangunan berkelanjutan di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. SDGs ini berisi 17 tema dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Melalui video ini akan dibahas salah satu SDGs di Indonesia nomor 14, yaitu dengan tema kehidupan bawah laut atau Life Below Water, dengan tujuan melestarikan dan menjaga kesinambungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan yang berkelanjutan. Membahas mengenai kehidupan bawah laut pasti berkaitan dengan ekosistem laut. Ekosistem laut atau disebut juga ekosistem bahari adalah ekosistem yang terdapat di perairan laut, yang terdiri atas ekosistem perairan dalam, ekosistem pantai pasir dangkal, dan ekosistem pasang surut. Keragaman hayati yang terdapat di ekosistem laut cukup banyak. Biota alam yang dapat berkembang di ekosistem laut mulai dari hewan bersel satu, invertebrata, hingga mamalia. Ekosistem laut memiliki peranan penting bagi anggota yang terkait di daratan seperti manusia. Menurut Wayne dalam jurnal Biological Indicators of Watershed Health, sebesar 50% oksigen yang dihisap organisme di daratan berasal dari fitoplankton di lautan. Habitat pantai seperti estuari dan hutan bakau adalah daerah paling produktif di bumi. Ekosistem terumbu karang menyediakan sumber makanan dan tempat berlindung bagi bermacam jenis organisme dengan keanekaragaman hayati tingkat tinggi di lautan. Melihat dari peranan ekosistem laut tersebut, sudah seharusnya kita sebagai manusia harus menjaga kelestariannya. Namun, sangat disayangkan masih banyak manusia di Indonesia yang kurang peduli dengan ekosistem laut, khususnya masyarakat pesisir dan nelayan. Selain itu, kurang ketatnya hukum kelautan di Indonesia juga menyebabkan sumber daya kelautan menjadi kurang terjaga. Masih banyak kasus pencurian ikan yang terjadi di Indonesia dan eksploitasi ikan secara besar-besaran. Kita sama-sama berharap untuk para masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat pesisir, untuk dapat menjaga keseimbangan ekosistem laut agar tetap dapat dinikmati oleh anak cucu kita nanti. Dalam menjaga ekosistem laut, Indonesia dapat melakukan banyak hal. Salah satunya menerapkan ekonomi biru atau blue economy. Ekonomi biru atau blue economy merupakan sebuah konsep pengembangan ekonomi dunia dengan prinsip berkelanjutan. Didorong untuk terus diaplikasikan pada sektor perikanan dan kelautan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Banyak program yang dapat diterapkan di dalam blue economy di Indonesia, seperti penerapan aquaponik, pengolahan limbah ikan, budidaya ikan tanpa pakan, pembangunan pelabuhan ekosistem atau ekoport, dan lain sebagainya. Program ekonomi biru atau blue economy diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dari hasil laut. Program ekonomi biru atau blue economy sebelumnya sudah pernah dicanangkan pada era pemerintahan Presiden keempat Indonesia oleh Bapak Abdurrahman Wahid, namun tertunda dalam pelaksanaannya karena berbagai hal, seperti kurangnya pemikiran masyarakat mengenai edukasi kelautan. Saat ini, Presiden ke-7 Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, mencanangkan kembali program ekonomi biru atau blue economy dengan fokus utamanya pada industri perikanan yang ramah lingkungan. Tantangan terbesarnya adalah memberantas pencurian ikan, perampokan, dan pembajakan. Program ekonomi biru atau blue economy dianggap sebagai usaha untuk mendorong perubahan pola pikir, kebiasaan, dan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat di daerah pesisir. Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan perekonomian masyarakat pesisir dengan berbasis eksplorasi, bukan eksploitasi berlebihan terhadap laut.
Namun, pada kenyataannya, program ekonomi biru atau Blue Economy mengalami beberapa hambatan. Salah satunya adalah kurangnya pengoptimalan hasil laut oleh masyarakat pesisir. Masyarakat di daerah pesisir lebih berfokus pada sumber daya alam hayati laut dan kurang memanfaatkan limbah hasil laut yang sebenarnya masih bisa dimanfaatkan dan bernilai ekonomis. Selain itu, kurang optimalnya pemanfaatan limbah hasil laut ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu salah satunya kurangnya edukasi dan sosialisasi pada masyarakat pesisir. Hal tersebut membuat keberlanjutan program ekonomi biru atau Blue Economy terhambat dan tidak berjalan dengan optimal. Oleh sebab itu, kami menginisiasikan program berbasis website dan aplikasi bernama Grepsi. Grepsi adalah program inovatif yang kami tawarkan karena kurang optimalnya masyarakat pesisir dalam mendaur ulang limbah hasil laut dan kurangnya edukasi masyarakat mengenai laut. Sehingga Grepsi hadir sebagai wadah untuk membantu mengatasi hal tersebut dan dapat membantu mengoptimalkan program Blue Economy di Indonesia, yaitu dengan pengoptimalan daur ulang limbah hasil laut agar bernilai ekonomis serta pemasaran yang lebih luas. Dalam website dan aplikasi Grepsi ini akan memuat tips and trik daur ulang limbah kerang berupa tutorial dan katalog. Lalu terdapat menu e-commerce khusus penjualan hasil olahan kerajinan tangan dari limbah laut yang dapat diakses oleh semua masyarakat di Indonesia. Selanjutnya, terdapat informasi cuaca dan bencana alam di sekitar laut yang terintegrasi langsung dengan BMKG. Lalu, terdapat informasi dari kegiatan kami yang akan dilakukan di pesisir laut berupa kegiatan rutin per bulan, cara berpartisipasi, cara membuat kegiatan, hingga penggalangan donasi untuk kegiatan daerah pesisir. Terakhir, disediakan juga petunjuk penggunaan website dan aplikasi serta profil dari pengembang tersebut. Kami berharap dengan adanya program inovatif berbasis website dan aplikasi Grepsi ini dapat membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian para masyarakat pesisir, terutama masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, serta membuat para masyarakat dan pengunjung lebih sadar akan pentingnya menjaga ekosistem laut. Kami sangat berharap program yang kami cetuskan mendapat dukungan dari masyarakat dan para pihak yang berkepentingan. Dengan begitu juga diharapkan dapat membantu mengoptimalkan program Blue Economy di Indonesia. Semoga laut-laut di Indonesia tetap bisa menjadi sumber daya alam yang kuat bagi negara kepulauan ini, baik dalam meningkatkan ekonomi negara maupun masyarakat setempat. Salam Bahari.